Bu ya, selalu diberikan kesehatan, keberkahan untuk semua keluarganya Bu ya. Mau tanya Bu ya, mohon izin, ada salah satu hadis, ya tidak akan masuk surga orang yang putuskan silaturahim. Mohon petunjuk Bu ya, ada dua saudara dekat di mana sudah tidak tegur sapa sudah bertahun-tahun. Salah satu saudaranya, yaitu permasalahannya saudara B ini sering berbicara menyindir dan menyakitkan. Dan ini sudah berulang terhadap saudara C. Mohon maaf saya umpamakan karena kalau nama khawatirnya ada yang tersinggung. Untuk hal ini sebelumnya sudah dimaafkan, tapi dalam hal ini saudara B selalu mengulang hal yang sama, sehingga satu titik saudara C sudah benar-benar sakit hati dan sampai nangis ya. Akhirnya sampai saat ini hubungan saudara belum terjalin, karena saudara B ini tidak mau minta maaf dan tidak. Baik. Terhadap saudara C, Ustaz. Baik, Masya Allah. Terkait hal ini, saudara C apakah cukup mengingat kejadian tersebut dan cukup tidak mau bertemu lagi sama saudara B kembali atau gimana Bu ya? Karena khawatir suaminya itu terkait masuk ke kasus di mana kalau memutuskan sholaturahmi itu nanti masuk surga walaupun meninggal di Mekah, seperti itu. Baik, bismillah. Untuk hal ini seperti gimana bagusnya Bu ya? Baik. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Artinya dia harus merasakan mencicipi neraka karena dia telah mutus tali persaudaraan. Maka termasuk minal kabair, termasuk dosa yang amat besar. Kemudian di saat ada saudara yang suka berbicara tidak nyaman dan sebagainya, kemudian misalnya si B ngomongnya celekat-celekit kepada si C, gambarannya dah tidak tahu tadi ABC nya kami tidak ingat, anggap saja si B celekat-celekit kepada si C, atau dibalik dah C biar mudah dihafal, C celekat-celekit kepada si B yang baik, biar mudah dihafal. Si C itu kalau ngomong celekat-celekit namanya C kepada si B yang baik hati. Baik, saya balik. Dan si B nya itu sudah berusaha untuk memaafkan, tapi dasar namanya si C tetap celekat-celekit. Akhirnya si B ini yang semula memaafkan akhirnya jadi ngedongkol, nggak kuat. Maka kami membahas dua sisi. Apakah betul si C celekat-celekit, namanya saja C, bisa jadi bukan celekat-celekit, tapi karena si B itu ada orang sensitif. Ada orang sensitif itu gampang tersinggung, itu ada. Jadi akan saya benahi semuanya ini. Ada orang gampang tersinggung, ngomong biasa saja diambil di hati. Nah ini kan juga jadi masalah, sehingga menganggap orang bikin celekat-celekit, padahal biasa saja. Jadi mungkin si B harus berbenah. Barangkali si B itu adalah orang yang sensitif, gampang tersinggung. Benahi dulu dong, tengok dulu si B seperti apa. Kalau ternyata si B adalah memang sebetulnya orang yang tabah, bukan orang yang sensitif, karena ada korina, ada petunjuk, memang orang lain banyak disakiti si C, memang si C ngomongnya begitu ya, berarti si B adalah benar. Pertama benah dulu dong, jangan-jangan si B yang sensitif, sebab orang sensitif Masya Allah sensitif itu mengatakan ini kurang ajar semuanya, semua ada kurang ajar, padahal dia sendiri. Ada orang sensitif saya ambatkan adalah seperti orang pergi ke dokter, orang sensitif pergi ke dokter, bilang dokter jidat saya sakit, dilihat sama dokter nggak sakit, hidung saya sakit, dilihat dokter nggak sakit, dagu sakit, perut sakit, lutut sakit, dilihat sama dokter nggak sakit, bingung dokternya. Akhirnya dokter baru sadar, Pak coba lihat tangannya, rupanya tangannya cantengan dia. Tangannya kena canteng, tahu canteng? Penyakit kurang elit kali ya. Cantengan, canteng lo nyentuh apapun sah. Rupanya yang sakit dia, sehingga lihat orang jadi sakit. Dikoreksi sana salah, tahu yang sakit dia. Makanya saya koreksi si B, barangkali si B cantengan. Cantengan itu sensitif. Siapa yang cantengan coba? Ngomong suami ngomong itu langsung marah, sensitif banget, jangan gampang cantengan. Jadi kayaknya sensitif itu diterjemahkan menjadi bahasa tolong media tulis tuh
Jadi kayaknya sensitif diganti dengan bahasa cantengen. Wah, bahasa Jawa, yang tidak tahu bahasa Jawa. Jadi mungkin si B itu orang cantengen. Ya, kalau cantengen ya sadar dirimu sakit, benah diri dulu dong, ya. Jadi Anda yang harus menahan untuk gampang prasangka buruk kepada orang ngomong biasa saja dianggap mencaci, mengolok dan sebagainya. Baik, anggap saja si B tidak cantengen. Si B tidak orang yang sensitif, tapi betul-betul si C memang begitu. Siapa yang rumahnya dekat kandang ayam? Memang miara ayam. Tetangga Anda atau tamu Anda masuk rumah Anda. Saya punya rumah itu dulu, rumah itu belakangnya kandang tamu tuh pertama kali datang langsung, apa ini? Ya ayam dong, belakang kandang Cuman 3 hari sudah hilang dia, baunya sudah enggak. Dulu waktu kami mondok di Bangil, pertama kali tidur malam tuh kereta api 3 kali lewat tuh kedengaran. Tapi setelah seminggu nggak kedengaran lagi kereta lewat. Maksudnya apa? Mental kita tuh kayak begitu. Kalau memang kita tahu orang itu ngomongnya celekat-celekit, ya anggap saja dia duri. Ya sudah, tinggal menghindar saja, jangan dipantengin, dasar kau duri, capek nanti. Jadi dimaafkan dia, biarkan ngomongnya celekat-celekit, ya Allah memang begitu. Kalau ngomong celekat-celekit pada Anda, memang modelnya begitu. Kenapa saya harus marah-marah? Kan capek, saya kena mental juga dong nanti. Anda harus berbenah bahwasanya memang ada orang modelnya begitu, anggap saja modelnya model duri, suka nusuk. Kalau model duri menghindar deh, ya sudah. Kalau ternyata ketusuk, ya memang duri, kalau tidak nusuk gimana lagi? Gitu aja. Allah, Insya Allah, Allah maafirlahu, ampuni dia, angkat derajatnya, gitu saja. Jadi ada ilmu kebal. Jadi kalau memang Anda tidak sensitif, Anda harus pakai ilmu kebal ketemu orang seperti itu. Di sisi lain, hei hamba Allah, urusanmu dengan manusia tidak hanya dengan matamu saja, tidak dengan telingamu, dengan akalmu, tapi hendaknya dengan perasaan. Menjaga perasaan orang beriman itu penting sekali. Maka kalau Anda berbicara, itu pastikan tidak menyakiti dia. Sebab memang ada orang, nah ini perlu belajar, minta kepada orang lain suruh menilai. Kadang orang Masya Allah kalau ngomong tuh kalau tidak nyelekit bukan dia, kenapa kok kamu sekarang kurus banget? Kenapa kamu gemuk banget? Kamu sekarang hitam. Ajib. Kenapa ngomongnya kok tidak cari kalimat yang lain itu loh? Memang modelnya begitu. Ada enggak? Angkat tangan tuh, cepat. Biar tobat. Model-model. Kalau ngomong sama orang lain tuh nggak bisa kecuali lihat sisi negatif yang tampak pada dia. Padahal masih ngomong lain. Kapan kamu datang? Sekarang tinggal di mana? Kan bisa. Cuman karena memang matanya mata duri. Matanya mata duri, lihat. Kalau ngomong sama orang pasti sisi negatifnya. Kok kamu kelihatan tua banget? Padahal kemarin tadi sudah pengen dibilang awet muda sama istrinya. Di luar bilang tua, ya kan? Jadi tolonglah Anda itu berbicara itu pastikan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu kehebatan Anda dalam berinteraksi, dalam berurusan dengan orang lain seperti itu. Nah, kemudian baru itu akan terselesaikan hidup indah. Ibaratnya begini, biarpun Anda misalnya sudah menjaga hati Anda agar saya kebal dan sebagainya, ternyata kadang hempasan-hempasan Anda mungkin tidak mampu. Setiap hari saya ditempelengin kok. Maka pertanyaan adalah sah jika menghindar tapi bukan dalam irama benci. Sebab kalau saya ketemu dia pasti nggak enak. Tapi saya menghindar dengan jasad saya, akan tapi rekening transfer tetap jalan. Itu harus ada gantinya dong. Tanda silaturahmi kok. Kalau saya ketemu dia kayaknya memang sakit terus karena memang Masya Allah lesannya innalillah la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita dengar omongannya langsung sholawatannya. Lagi itu kalau memang dia parah banget, maka jadilah orang cerdas. Oke, Anda boleh menghindar. Dan bukan digolongkan Anda memutus tali persaudaraan, tapi Anda menghindar atau hir saja. Tapi lihat bulan transfer, hadiah, mungkin anak-anaknya yang kita rawat. Kalau ketemu dia kayaknya kita belum mampu, itu sah-sah saja. Bukan dalam irama dendam, bukan dalam irama benci. Baginda Nabi adalah pamanda Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy sebelum masuk Islam. Setelah Wahsy masuk Islam, Nabi ridho, tapi Nabi sering menghindar melihat Wahsy, khawatir kebayang tentang, bukan karena dendam, tidak ada, akan tapi itulah pendidikan. Kalau memang Anda tidak khawatir teringat, takut berubah menjadi benci itu saudaraku, maka lebih baik Anda menghindar untuk sementara, tapi fulusnya jangan berhenti, kebaikan Anda jangan berhenti seperti itulah. Jadi nggak usah takut. Anda di saat
tidak ketemu dengan saudara Anda yang dia itu duri, maka Anda tidak dianggap memutus tali persaudaraan jika untuk menjaga hati Anda sendiri, tapi dengan catatan masih Anda yang Anda sampaikan. Apakah panjatan doa di tengah malam? Kalau Anda menggolongan orang pelit, doa aja, semoga Allah beri kebaikan. Kemudian esok harinya hadiah-hadiah sebulan sekali, 6 bulan sekali, kemudian kepada anak-anaknya, atau Anda jamin kuliah anaknya, sekolah anaknya, biarpun orang tua yang seperti itu, maka Anda penyambung batin.